sehat hari ini ya. Dan kita lanjutkan tentang pembahasan saudara sejak Februari kemarin saat ahli ya. Ya. Sudah hadir? Berapa orang? 1 orang. Ya, silakan dipanggil saudara sudah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan berdasarkan ilmu pengetahuan saya dengan sebaik-baiknya. Silakan saudara penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Menurut ahli apa itu kerugian negara dan apa pula itu yang maksudnya keuangan negara? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih saudara penasihat hukum. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara penasihat hukum, terkait dengan pertanyaan tentang apa itu kerugian uang negara dan apa itu keuangan negara, dapat saya jelaskan bahwa saya ingin mulai dari pengertian keuangan negara. Di dalam Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada bagian penjelasan umumnya dijelaskan bahwa keuangan negara itu adalah segala kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan, baik yang ada di tingkat pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Kemudian di dalam Undang-Undang Keuangan Negara juga dijelaskan pada pasal 1 angka 7 tentang apa yang dimaksud dengan keuangan negara itu. Nah, kemudian mengenai pengertian kerugian uang negara itu ditemukan pengertiannya di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Di dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara tersebut dikatakan bahwa kerugian uang negara itu adalah berkurangnya uang atau benda atau barang dalam bentuk apapun, kira-kira begitu isinya, sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Jadi intinya berkurangnya kekayaan negara baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum. Demikian. Baik, ahli kami lanjutkan. Jika demikian ahli, dalam ranah tipikor seberapa penting adanya kerugian negara? Baik, kerugian uang negara itu adalah salah satu unsur atau bahagian inti delik yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah delik standar dari tindak pidana korupsi, khususnya pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Sebagai bahagian inti delik atau delik standar, maka unsur kerugian uang negara itu harus dibuktikan di dalam proses persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Ya, jadi bahwa unsur kerugian uang negara itu harus dibuktikan. Pada ketika unsur kerugian uang negara itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, tentu orang tidak bisa dihukum berdasarkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi. Demikian. Baik, ahli. ahli menjelaskan sangat penting bahwa kerugian negara itu merupakan unsur dari tindak pidana korupsi. Harus dibuktikan dulu adanya kerugian negara. Sebagaimana pasal 2 yang ahli jelaskan. Kalau begitu ahli, lembaga mana yang berhak mendeklarir kerugian negara? Kerugian keuangan negara. Dalam Undang-Undang Korupsi, ya, karena kajian saya adalah bidang hukum pidana, saya ingin berangkat dari pengertian yang ada dalam lapangan hukum pidana.
korupsi tidak dijelaskan secara eksplisit tentang lembaga mana yang berwenang melakukan perhitungan atau mendeklir kerugian uang negara. Akan tetapi ada di dalam penjelasan pasal, saya lupa pasal berapa. Mohon izin saya melihat undang-undang yang mulia. Dalam penjelasan pasal 32 Undang-Undang Korupsi, di situ sedikit disinggung secara implisit bahwa kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Jadi Undang-Undang Korupsi hanya menyebut instansi yang berwenang dan akuntan yang ditunjuk, akuntan publik yang ditunjuk. Nah, sebagai akibat atau implikasi dari tidak eksplisitnya pengaturan dalam Undang-Undang Korupsi, maka di dalam praktek berdasarkan pemahaman saya atau berdasarkan penelusuran saya selama ini, yang cenderung digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan kewenangan melakukan perhitungan kerugian uang negara itu diantaranya adalah Undang-Undang BPK. Undang-Undang BPK, dan kemudian ada lagi surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016. Kalau dalam Undang-Undang BPK itu sudah jelas bahwa BPK adalah lembaga konstitusional yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang untuk melaksanakan perhitungan dan mendeklir atau menyatakan ada tidaknya kerugian uang negara. Nah, akan tetapi dalam praktek mengenai kewenangan ini saya mengamati ada kecenderungan perdebatan, ada kecenderungan perbedaan pandangan. Karena pada sisi lain lembaga-lembaga seperti BPKP dan inspektorat atau bahkan juga akuntan publik juga dimintakan pendapatnya dimintakan untuk menghitung kerugian uang negara tersebut. Nah, karena adanya perbedaan pandangan yang demikian itu, maka pada akhirnya ini bermuara pada adanya sebuah putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara adalah putusan nomor 32 tahun 2012. Ya, ini berkaitan terhadap pengujian ketentuan pasal 6 ayat 1 dan penjelasan pasal 6 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di dalam putusan tersebut kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa yang berwenang melakukan perhitungan kerugian uang negara itu adalah BPKP, BPK, akuntan, kemudian juga KPK dapat melakukan perhitungan sendiri. Akan tetapi ini harus diingat bahwa pengujian tersebut ditujukan terhadap ketentuan pasal 6 dan penjelasan pasal 6 Undang-Undang KPK. Sehingga dengan demikian itu berarti bahwa apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 32 PUU tahun 2012 itu harus dipahami hanya berlaku untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam arti kata hanya berlaku untuk menilai atau menghitung kerugian uang negara dalam perkara korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, karena yang diuji undang-undang KPK. Nah, di tengah adanya perbedaan pandangan yang demikian itu, akhirnya Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan sebuah surat edaran, yakni surat edaran nomor 4 tahun 2016. Nah, di dalam surat edaran tersebut intinya disebutkan bahwa yang berwenang menghitung dan mendeklir atau menyatakan kerugian uang negara itu adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Demikian. Oke, ada ahli. Tadi ahli menjelaskan juga bahwa putusan MK
tentang PUU pasal 6 itu putusan nomor 31 tahun 2012 ya Ali ya. Iya. Oke. Tadi Ali menjelaskan bahwa ternyata berdasarkan putusan itu ada pelebaran kewenangan KPK. Ada pelebaran kewenangan. Ternyata tidak hanya KPK saja yang bisa mengikuti, tapi ada lembaga lain yang berdasarkan putusan MK tersebut. Yang bisa kami tanyakan Ali, di halaman 50 putusan MK 31 PUU 2012 tersebut ada frase yang berbunyi meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan ekonomi nasional, tapi juga pada kehidupan bangsa dan negara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas sistematis merupakan pelanggaran dan hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan dengan cara biasa, tapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Yang saya tanyakan tadi, apakah pertimbangan MK ini terkait dengan istilah extraordinary? Jika ada kaitannya dengan extraordinary, lembaga mana sajakah yang bisa yang mendapatkan kewenangan extraordinary ini? Apakah ada lembaga lain selain KPK bisa melakukan kewenangan extraordinary ini? Baik, terima kasih saudara untuk mohon izin yang mulia. Istilah extraordinary crime itu secara eksplisit tidak ditemukan dalam undang-undang korupsi. Tapi pada bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, di situ disebutkan bahwa oleh karena korupsi itu tidak hanya merugikan keuangan dan atau perekonomian negara, akan tetapi sudah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia, maka penanggulangannya atau pemberantasannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa atau extraordinary instrument, dengan cara-cara yang luar biasa. Nah, karena ada penjelasan yang menyebutkan diberantas dengan cara-cara yang luar biasa, maka dalam perspektif pemahaman teori hanya tindak pidana luar biasa lah yang ditanggulangi dengan cara-cara yang luar biasa itu. Jadi sehingga demikian ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Korupsi tersebut dianggap sebagai pemahaman bahwa korupsi itu adalah extraordinary crimes. Nah, terkait dengan kejahatan luar biasa itu atau extraordinary crimes, salah satu karakteristik dari extraordinary itu adalah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilatar belakangi karena adanya dalam tanda petik ini pada masa lalu karena adanya anggapan bahwa jaksa dan polisi sebagai penyidik terhadap tindak pidana korupsi tidak mampu, sehingga demikian kewenangan itu diberikan kepada KPK. Akan tetapi bukan berarti kejaksaan dan kepolisian berdasarkan undang-undang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Hanya saja lembaga yang disebut sebagai extra body tersebut atau extra institution itu adalah KPK. Tapi harus diingat bahwa tindak pidananya adalah extraordinary, tapi lembaga yang extraordinary itu hanya KPK. Demikian. Ya, terima kasih Ali. Kami lanjutkan Ali. Pada halaman 52, 53 sampai dengan 54 putusan MK nomor 31 tahun 2012 ini, Majelis Hakim MK mempertimbangkan adanya penambahan kewenangan terhadap KPK tentang lembaga-lembaga yang bisa mengikuti keuangan negara tadi. Apakah kalau saya ilustrasikan, apakah misalnya lembaga selain KPK seperti kejaksaan misalnya bisa melakukan kewenangan sebagaimana yang diputuskan dalam putusan MK ini? Kewenangan untuk menghitung, kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang diputuskan dalam putusan MK ini? Oh tidak, itu karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu akan menunjuk undang-undang KPK. Karena yang diuji adalah undang-undang KPK, maka itu hanya berlaku untuk KPK. Hanya berlaku untuk KPK, ya. Terima kasih, Ali. Mohon dicatat, Nika. Tapi saya garis bawahi ya, ini menurut pendapat saya, karena
putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kan sudah secara terang-benderang menyebutkan, sehingga dengan demikian di dalam hukum itu ada sebuah azas yang menyebutkan interpretatio sesat in claris namanya. Jadi artinya pada ketika bunyi putusan atau bunyi peraturan perundang-undangan itu sudah jelas, maka itu tidak boleh ditafsirkan lain selain apa yang dimaksud oleh bunyi putusan tersebut. Jadi oleh karena putusan Mahkamah Konstitusi itu secara eksplisit menyebut bahwa itu adalah KPK, maka dengan demikian itu artinya adalah KPK. Terima kasih penjelasan ahli. Kami lanjut ahli. Izinkan kami berilustrasi. Bagaimana posisinya jika sebuah lembaga seperti kejaksaan misalnya yang memperlebar kewenangannya berdasarkan putusan MK, tadi yang seperti ahli katakan, menurut pendapat ahli itu sebenarnya tidak ada hubungannya dengan lembaga kejaksaan. Tapi di sini dalam ilustrasi ini ada lembaga kejaksaan misalnya memperluas kewenangannya berdasarkan putusan MK tersebut untuk memerintahkan atau meminta sebuah lembaga, katakanlah sebagai inspektorat, untuk melakukan audit. Ya. Mungkin dalam pertanyaan ini ahli juga bisa menjelaskan nanti apa itu audit keuangan negara, ya, yang dilakukan inspektorat, bedakan dengan penghitungan negara oleh BPK, gitu kan. Nah, bagaimana posisinya kewenangan yang diberikan oleh kejaksaan terhadap sebuah lembaga inspektorat untuk memeriksa kerugian negara yang bukan berada di wilayah inspektorat tersebut. Saya contohkan misalnya Inspektorat Kota Pekanbaru diperintahkan oleh sebuah lembaga kejaksaan untuk mengaudit sebuah lembaga di kabupaten lain, sebut saja namanya Kabupaten A. Bagaimana posisinya secara hukum itu, ahli? Mau dijelaskan? Barangkali mungkin istilahnya bukan diperintahkan, ya mungkin diminta untuk mengaudit. Baik, mohon izin yang mulia, ini perlu saya jelaskan menurut pendapat dan pemahaman saya bahwa lembaga-lembaga selain BPK itu sebenarnya boleh mengaudit, boleh melakukan audit, apakah itu audit keuangan atau audit investigatif, itu boleh. Akan tetapi yang tidak boleh berdasarkan putus surat edaran Mahkamah Agung itu tadi hanya mendeklar, menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara, ada tidaknya kerugian keuangan negara. Dan kita harus bedakan terlebih dahulu, apakah audit itu merupakan audit tahunan atau audit investigatif. Kalau yang dilakukan oleh penegak hukum selama ini, menurut saya itu adalah audit investigatif. Dalam arti kata, mereka melakukan investigasi untuk mencari tahu tentang unsur-unsur kerugian keuangan negara itu. Akan tetapi, karena kewenangan untuk mendeklar kerugian keuangan negara itu hanya ada pada BPK sesuai yang saya sebutkan tadi, maka institusi yang lain itu hanya boleh melakukan pemeriksaan, tapi tidak boleh menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Nah, kemudian kalau tadi saudara penasihat hukum mempersoalkan persoalan inspektorat di sebuah wilayah atau di sebuah kota atau daerah atau kabupaten melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atau melakukan audit terhadap keuangan negara yang ada di luar wilayah kerja dari inspektorat bersangkutan. Nah, ini menurut saya harus dibedakan terlebih dahulu kewenangan lembaga dan kewenangan auditor yang ada di lembaga tersebut. Jadi kalau inspektoratnya memang wilayah kerjanya itu terbatas hanya pada wilayah tempat sesuai dengan aturan tentang pembentukan inspektorat tersebut. Kalau dia inspektorat kota atau inspektorat daerah Kota Pekanbaru, tentu wilayahnya adalah Pekanbaru. Tidak mungkin inspektorat Kota Pekanbaru melakukan pemeriksaan atau mengaudit pertanggungjawaban keuangan dari kabupaten atau daerah lain. Akan tetapi penegak hukum boleh dapat meminta auditor yang ada di inspektorat Kota Pekanbaru untuk
mengaudit. Yang diminta itu bukan lembaganya, tapi auditornya. Jadi oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, harus dipisahkan terlebih dahulu kewenangan auditor dan kewenangan dari kelembagaannya. Ya. Oke, Ali. Jika demikian, berbeda banyak antara lembaga dengan auditor. Bagaimana jika kalau yang diminta itu adalah lembaganya? Apa beda kira-kira secara fisik atau secara nyata yang membedakan bahwa yang diminta itu adalah auditornya secara personal dengan yang diminta untuk mengaudit adalah lembaganya? Apa bedanya secara fisik? Bedanya begini, mohon izin yang mulia, karena kalau seandainya hasil pemeriksaan dari auditor itu ingin dijadikan sebagai salah satu bukti yang biasanya digunakan dalam bentuk bukti surat atau dalam bentuk bukti keterangan ahli. Khusus mengenai keterangan ahli, kita harus lihat bahwa yang dikatakan ahli adalah orang, bukan lembaga. Ya, yang dikatakan ahli itu adalah orang, bukan lembaga. Seperti misalnya, saya diminta oleh penasihat hukum untuk memberikan keterangan ahli dalam perkara ini. Surat tugas itu dimintakan ke Fakultas Hukum, tempat saya bekerja. Kemudian atas dasar itu Fakultas Hukum menugaskan saya. Tapi keterangan yang saya berikan itu bukanlah keterangan dari Fakultas Hukum, tapi keterangan saya sebagai pribadi, sebagai individual. Nah, jadi oleh karena itu memang berbeda. Yang diminta sebagai keterangan ahli itu adalah personnya, bukan lembaganya. Makasih ahli. Izin yang mulia, kami mau memperlihatkan kepada ahli yang mulia. Izin yang mulia, kami mau memperlihatkan kepada ahli apakah ini person atau lembaga. Kita mau memperlihatkan. Ini ada tertulis di jilid 2 berkas perkara pidana yang diminta oleh kita mau memperlihatkan apakah ini auditor secara personal atau kalau begini kalau politik yang berat, nah dari sini saya mengatakan sebelum dijawab, saya bacakan. Suratnya pemerintah tetapkan baru. Kemudian ada kalimat istiqlal daerah, ada logo di sebelah kiri. Kemudian judulnya laporan hasil audit nomor 03 LHP KH strip Inspektorat 2021 tanggal 29 Januari 2021. Kemudian ditandatangani oleh para personalnya. Apakah ini disebut dengan hasil audit lembaga atau personal? baik. Kalau dilihat dari kop suratnya dan nomor surat, ini menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah produk dari institusi yang bersangkutan, dari institusi. Tapi yang mengerjakannya adalah auditor. Ya. Jadi sebenarnya yang mengerjakannya itu sudah benar auditornya, akan tetapi laporannya menggunakan kop surat inspektorat dan nomor surat inspektorat itu menurut saya ini mengakibatkan kalau boleh saya mengatakan kalau seandainya prosesnya keliru maka outputnya juga akan menjadi keliru. Demikian. Oke, terima kasih Ali. Mau dicatat, Mitra. Ya, lanjutkan. Mohon maaf yang mulia, kami sebelumnya pada ahli meminta untuk membuat legal opinion secara tertulis. Sudah berkenan, kami mohon
menyerahkannya kepada majelis karena apa yang dibicarakan tadi sudah ada di dalam dokumen dari ahli. Sementara cukup dulu, silakan. Tidak ada pertanyaan? Ya, Ya, silakan. baik, terima kasih. Ya, terima kasih ahli. Tadi sudah beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh rekan kami mengenai putusan MK terkait dengan kewenangan KPK. Nah, pertanyaan kami kepada ahli, apakah jaksa mempunyai kewenangan menafsirkan putusan MK itu sehingga dapat digunakan jaksa dalam putusan atau dakwaannya? Baik, saya kira tadi ini sudah saya jelaskan pada keterangan saya sebelumnya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah eksplisit, sudah secara tegas menyebutkan bahwa KPK, karena memang yang diuji adalah undang-undang KPK. Oleh karena itu mutatis mutandis apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut tentu tidak bisa ditafsirkan lain sebagai dasar bagi penegak hukum lain untuk melakukan meminta lembaga-lembaga lain untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara. Kata jaksa tidak bisa melakukan penafsiran bahwa itu seolah-olah bisa dipakai oleh institusi kejaksaan. Saya kira memang demikian karena sudah jelas disebutkan di situ KPK. Kami lanjutkan ahli. Kami coba mengutip pernyataan Profesor Mahfud MD yang dia lansir di koran Tempo tanggal 15 Maret 2021. Di sana dalam kunjungannya ke Kejaksaan Agung yang memberikan masukan mengenai pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Di situ disebutkan bahwa banyak laporan ada kasus-kasus ya yang penyidikannya pelaku tak memiliki niat melakukan tindak pidana korupsi, hanya salah administrasi lalu dibawa ke kasus korupsi. Nah ini penjelasan seperti ini nih, mungkin bisa saksi menjelaskan maksudnya yang dimaksud Profesor Mahfud MD ini apa? Baik, mungkin kemudian kalau saya tidak salah itu terkait dengan aspek mensrea dari pasal 2 dan pasal 3 itu saya juga pernah membaca itu apa yang disampaikan oleh Profesor Mahfud itu bahwa dalam praktek ternyata penegak hukum cenderung atau banyak hanya memperhatikan aspek perbuatan, sementara aspek mensrea yang ada kaitannya dengan tindakan administratif yang dilakukan oleh pejabat negara ini cenderung dibawa ke dalam wilayah tidak pidana atau tidak pidana korupsi. Jadi oleh karena itu Profesor Mahfud mengharapkan agar penegak hukum itu diberikan semacam panduan, semacam pedoman agar tidak dengan mudah membawa pelanggaran-pelanggaran atau tindakan-tindakan administratif yang dilakukan oleh para penyelenggara negara atau oleh pejabat pemerintah untuk dibawa ke dalam wilayah tindak pidana korupsi. Kalau saya tidak salah itu maksudnya. Baik. Soal mensrea. Baik. Nah, oleh karena itu mungkin ahli minta tolong dijelaskan bagaimana titik singgung undang-undang tipikor ini dengan undang-undang dengan hukum administrasi negara. Baik. Sejak adanya undang-undang tentang administrasi pemerintahan, undang-undang nomor
tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Nah, sejak saat itu memang ada konvergensi, ada titik singgung antara tindak pidana korupsi, terutama sekali dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan, dengan hukum administrasi. Dan kalau seandainya yang diacu yang digunakan adalah undang-undang administrasi pemerintahan, maka tindakan-tindakan pejabat pemerintah yang ada dalam lapangan hukum administrasi itu, atau setiap tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintah, dan kalau seandainya itu bersifat melawan hukum, maka ini seyogianya diselesaikan dengan hukum administrasi. Artinya hukum administrasi negara diberikan tempat utama untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran terhadap penyalahgunaan kewenangan dalam bidang administrasi pemerintahan. Saya kira demikian. Jadi ada konvergensi memang, ada titik singgung, ada titik temu antara hukum administrasi dan hukum pidana. Nah, dalam pemahaman saya, dan bahkan saya pernah membuat sebuah tulisan di jurnal yang saya sebutkan pada ketika ada tindak pidana yang merupakan yang mempertemukan adanya titik singgung antara hukum pidana dengan hukum administrasi, maka seyogianya hukum pidana itu digunakan dalam fungsinya sebagai fungsi subsidiar. Dalam hal ini harus menempatkan hukum pidana itu sebagai ultimum remedium, jadi sebagai senjata terakhir pada ketika hukum administrasi tidak mampu menyelesaikan, barulah hukum pidana digunakan untuk menyelesaikannya. Demikian. Baik, kemudian ada tadi ahli juga menjelaskan beberapa case yang ahli juga memberikan keterangan keahlian dalam case tersebut. Nah, saya ingin menanyakan mengenai Delmi. Kami ilustrasikan atau mungkin saksi juga bisa menjelaskan dalam case-case tadi di sepeda, bahwa kalau ilustrasi saya yang pertama, bahwa pengguna anggaran ini tidak pernah memberikan suatu instruksi arahan yang spesifik. Kemudian penerima instruksi melakukan penafsiran sendiri dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya di luar daripada arahan tersebut. Nah, kami ingin penjelasan dari ahli. Mungkin ahli juga bisa ambil pengalaman di keterangan ahli yang lalu. Bagaimana pertanggungjawaban dari setiap individu-individu, orang-orang, baik itu yang bisa dikatakan intellectual leader dan seterusnya. Baik, terima kasih. Mohon yang mulia. Izinkan saya mulai dengan pendapat dari salah seorang sosiolog korupsi dari University of Singapore yang bernama Profesor Syed Alatas, yang banyak diikuti oleh para studi dan peneliti-peneliti tentang korupsi di Indonesia. Syed Alatas mengatakan salah satu karakteristik atau ciri khas dari korupsi itu adalah korupsi itu tidak pernah dilakukan oleh pelaku tunggal. Korupsi itu cenderung dilakukan oleh lebih satu orang atau sama-sama. Nah, dalam hal suatu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang, maka ini tentu akan berkaitan dengan sebuah ajaran dalam hukum pidana yang disebut dengan ajaran tentang penyertaan atau willing, yang konstruksi hukumnya ditemukan di dalam pasal 55 dan pasal 56. Pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Dalam pasal 55 ke 1 itu yang disebutkan sebagai pelaku adalah orang yang melakukan sendiri. Kemudian yang kedua adalah orang yang menyuruh melakukan. Kemudian yang ketiga adalah turut serta melakukan. Kemudian yang keempat dalam ayat keduanya itu adalah membujuk melakukan. Sedangkan yang terakhir sebagai disebut dalam pasal 56 KUHP itu adalah membantu melakukan.
Jadi mereka-mereka dalam kapasitas seperti inilah yang terkait dengan ajaran tentang reasoning itu dalam mewujudkan adanya suatu tindak pidana. Nah, kemudian berkaitan dengan soal pertanggungjawaban pidana dari masing-masing pelaku itu, masing-masing pelaku. Kalau dalam reasoning dalam kategori yang pertama yang saya sebutkan tadi, yakni melakukan sendiri, artinya orang melakukan sendiri perbuatannya, melaksanakan sendiri niatnya, maka tentu dia bertanggung jawab sendiri. Kemudian yang kedua, menyuruh melakukan. Dalam hal menyuruh melakukan ini, orang yang punya niat, punya keinginan untuk melakukan suatu tindak pidana, dia tidak melakukan sendiri, akan tetapi dia menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan orang lain yang disebut sebagai pelaku material itu, sementara yang menyuruhnya adalah pelaku intelektual, ya. Orang yang disuruh itu adalah orang yang tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena disebut dengan istilah orang itu adalah manus ministra, sementara yang menyuruh itu disebut dengan manus domina. Yang bisa dihukum hanya manus domina, yang manus ministranya tidak bisa dihukum. Artinya orang yang disuruh itu karena kondisi yang ada pada dirinya dia tidak bisa dihukum. Contohnya orang yang berada dalam, karena berlaku pasal 44 KUHP berarti karena terganggu jiwanya dalam pertumbuhan. Kemudian orang yang berada dalam kondisi overmah, kondisi keadaan bahaya, seperti orang ditodongkan pistol di kepalanya diminta untuk melakukan suatu tindak pidana, maka orang ini dianggap sebagai alat, sebagai manus ministra, sehingga demikian tidak bisa dihukum. Oleh karena itu yang dihukum dalam tindak pidana yang terkategori sebagai menyuruh melakukan ini hanyalah orang yang menyuruh melakukan. Kemudian yang ketiga, ini yang banyak ditemukan dalam praktek, yakni adalah turut serta melakukan. Nah, dalam turut serta melakukan ini ada kerjasama yang sedemikian rupa antara masing-masing pihak yang terlibat dalam tindak pidana itu. Dan pada umumnya tapi ada yang spesifik, ada juga. Pada umumnya mereka sudah bekerja sama, sudah membuat semacam komitmen untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Nah, ini disebut dengan turut serta. Maka mereka yang turut serta ini tentu masing-masing akan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang diwujudkan itu. Kemudian yang keempat adalah with locking atau membujuk melakukan. Membujuk melakukan itu hampir sama dengan menyuruh melakukan tadi, hanya perbedaannya orang yang dibujuk itu bisa diminta pertanggungjawaban. Kemudian yang terakhir adalah manipulatif atau membantu melakukan. Orang yang membantu melakukan tindak pidana pada ketika tindak pidana itu dilakukan, atau orang yang memberikan kesempatan atau sarana kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana, maka ia disebut sebagai membantu melakukan. Dan membantu melakukan tindak pidana itu pada umumnya diancam dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tapi dikurangi sepertiga. Berbeda dengan tindak pidana korupsi. Orang yang membantu melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 15 Undang-Undang Korupsi, membantu melakukan korupsi itu diancam dengan ancaman pidana yang sama dengan orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Saya kira demikian, saudara penasihat hukum. Baik, Ari. Tadi Ari sudah jelaskan beberapa pertanggungjawaban pidana terhadap jalur hukum tersebut. Nah, kembali lagi di pertanyaan kami, apabila orang yang menyuruh melakukan ini, dalam tanda kutip, memberikan suatu pengarahan, sedangkan pengarahan itu tidak cukup spesifik dan tidak cukup jelas, artinya tidak menyuruh melakukan apapun, tetapi orang yang mendengarkannya, yang merasa mendengarkannya, melakukan sesuatu perbuatan yang tidak tercakup dalam pengarahan. Itu kategorinya gimana kalau yang kami sebutkan? Kalau seandainya menyuruh melakukan tentu tidak.
karena orang yang disuruh itu haruslah manus ministra. Tapi kalau turut serta melakukan, harus dilihat sejauh mana peran dari mereka yang menerima arahan itu dalam mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana. Kalau seandainya disebut sebagai turut serta di sini, turut serta itu kaitannya dengan ada niat bersama, ya bersama. Maka mereka sudah berkolaborasi untuk bersama-sama melakukan suatu tindak pidana. Nah, tentu ini harus kita lihat secara kasuistik. Tapi dari kasus yang saudara penasihat hukum ilustrasikan tadi, menurut saya ini tidak terkategori kepada menyuruh melakukan, karena yang disuruh itu bukan manus ministra. Hanya saja harus diungkapkan bagaimana peran dari si yang melakukan itu, pelaku material itu sedemikian rupa apa enggak, sedemikian penting untuk terjadinya suatu tindak pidana itu apa tidak. Kalau demikian penting, maka dia bisa termasuk pada kategori turut serta melakukan. Tapi kalau seandainya posisinya tidak terlalu penting, dia bisa dikategorikan sebagai membantu melakukan. Baik, sementara cukup. Terima kasih yang mulia. Prof, ada beberapa pertanyaan yang bisa sampaikan kepada Prof. Yang pertama, saya membaca legal opinion Prof itu di halaman 5. Bahwa Prof dibekali dengan beberapa berkas kejadian 8. Satu diantaranya halaman 5.6 adalah fotokopi laporan hasil audit inspektorat. Halaman 5.6. Saya ingin meneliti dan membuka akses lebih lanjut tentang pertanyaan dari teman saya yang pertama itu. Tadi ada kesimpulan yang sangat sahih bahwa itu boleh saja, yang audit boleh, tetapi mendeklar jangan. Yang kedua, mengutip surat resmi, hingga itu bersifat pendapat. Kalau dalam kenyataan, kalau saya auditor, sewaktu saya akan mengaudit keuangan sebuah lembaga, ternyata orang di sana menyodorkan kepada saya, Pak, ini ad informandum, bahwa ini sudah ada audit BPK dan klasifikasinya WTP. Sebab bisa terjadi audit A itu dengan audit B dan berkatakan. Bagaimana pendapat Prof kalau seandainya audit A berhadapan dengan audit BPK? Mana yang lebih utama? Nah, baik. Terima kasih saudara penasihat hukum. Saya bisa menangkap dari apa yang ditanyakan oleh saudara penasihat hukum. Dalam hal ada dua lembaga yang sama-sama melakukan pemeriksaan terhadap keuangan daerah, katakanlah begitu. Ya, yang pertama adalah BPK, kemudian yang kedua adalah inspektorat atau lembaga lain, ya, yang juga memiliki kewenangan untuk memeriksa. Tapi tadi kan saya katakan bahwa lembaga lain itu sebenarnya boleh memeriksa, tetapi yang tidak boleh itu adalah mendeklir, menyatakan ada tidaknya kerugian uang negara. Sebab secara hukum berdasarkan aturan yang saya sebutkan tadi, menyatakan ada tidaknya kerugian uang negara yang berwenang hanya BPK. Ini berdasarkan aturan tertulis yang ada, ya, berbeda dengan pengalaman praktek. Dalam praktek memang saya sering juga melihat ada kejadian-kejadian yang di luar apa yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu tadi. Nah, dalam hal terjadi yang demikian, tentu kalau seandainya secara hukum kita akan melakukan memilih, tentu menurut saya yang seyogianya dipilih itu adalah, atau yang seyogianya secara hukum memiliki gradasi yang lebih tinggi itu tentu BPK. Karena BPK itu adalah lembaga yang konstitusional yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Sementara yang lain itu dibentuk, kalau BPKP misalnya dibentuk dengan Kepres, kalau inspektorat dibentuk dengan peraturan-peraturan yang ada di daerah.
kasih Pak. Yang kedua, di halaman 5 itu juga Prof ternyata dibekali juga fotokopi berita acara saksi-saksi yang menurut hemat kami berada di lingkaran itu. Beliau-beliau itu berstatus sebagai bendahara, berstatus sebagai orang eksekutor. Meneliti apa yang disampaikan oleh PH sebelum ini, saya ingin meminta pendapat Prof berkenaan dengan porsi dan kontribusi tindakan politik yang harus dipertanggungjawabkan kepada orang-orang yang berserta ini. Ya, baik. Tentu saya kira sejauh mana peran dari mereka itu masing-masing. Kalau para bendaharawan itu kan jelas perannya. Bahkan saya dalam diskusi lisan dengan penasihat hukum pernah dikatakan bahwa mohon izin yang mulia, saya menyebut kasus ini boleh nggak yang mulia secara implisit? Ya. Ya. Sebenarnya saudara kan sudah memberikan legal opinion. Kan sudah. Ya. Jadi saudara deklarasi. Ya, secara implisit kemudian. Baik, terima kasih. Bahwa apa yang dilakukan oleh para bendaharawan ini adalah apa yang sudah sejak lama dilakukan. Dan saya pikir bukan hanya di Kabupaten Siak, dalam tanda petik, ini apa yang dilakukan di Kabupaten Siak itu mungkin, ya, saya tidak berani mengatakan pasti, tapi mungkin juga dilakukan oleh mereka-mereka yang ada di lembaga-lembaga lain di seluruh daerah di Republik Indonesia ini. Nah, apalagi daerah-daerah pemekaran seperti Siak itu yang mengalami kesulitan dalam soal anggaran pada awal-awalnya. Nah, karena sudah merupakan sesuatu menjadi konvensi di dalam dalam praktek pemerintahan di lembaga masing-masing di kabupaten kota di seluruh Indonesia itu, termasuk di Siak ini, maka Donna Fitria tadi disebutkan, dia membisikkan kepada Sebenarnya itu bukan. Itu fakta ya, saudara kan ahli diberikan pendapat. Nah, makanya tadi saya minta izin ya. Bisa ilustrasi, tapi saudara nggak bisa langsung. Baik, mohon izin ya. Karena saudara pendapat. Ya. Ya, bukan sampai ke fakta. Baik. Nah, saya ingin katakan kalau membaca dari dakwaan yang dirumuskan oleh jaksa penuntut umum, di akhir dia menyebutkan pasal yang dilanggar itu, penuntut umum kan selalu menyebutkan dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan bla 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 bla. Nah, ini artinya menunjukkan pada kita bahwa tindak pidana ini tidak mungkin dilakukan oleh pelaku tunggal. Ada kok nama-nama sudah disebutkan dalam surat dakwaan itu. Sehingga dengan demikian bagaimana menindaklanjuti apa yang sudah dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum itu. Prof, saya ingin memberikan ilustrasi pada sebuah kejadian. Kalau Mr. X dipanggil oleh pihak kejaksaan pertama sebagai saksi, ya, pada satu hari, kemudian beberapa jam sudah itu menjadi berubah statusnya menjadi tersangka, dan beberapa jam kemudian sudah itu dia ditahan oleh pihak kejaksaan. Di dalam surat pertimbangannya, konsideran penahanan itu seperti itu, dia dijelaskan sangat jelas berdasarkan bukti-bukti awal yang kuat, maka dilakukan penahanan. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah, Prof pasti tahu bahwa tindak pidana korupsi ini secara teoretik ada yang disebut sebagai tipikor murni, ada yang disebut sebagai tipikor tidak murni. Tipikor murni itu adalah misalnya sebagaimana Kak Ali menunjukkan pasal 2, pasal 3, pasal 12, kemudian apa yang sudah diedok dari KUHP kepada tipikor. Yang intisarinya adalah menimbulkan kerugian keuangan. Jika saya kaitkan nanti dengan hasil pemeriksaan inspektor, di sana disebutkan kerugian negara itu lebih kurang 2,89. Dan saya kaitkan lagi dengan uraian-uraiannya,
bersama teman saya tadi tentang apakah ini keuangan negara atau tidak. Mungkin Prof sependapat dengan ahli terdahulu bahwa jika saya pergi berjalan atas perintah saya, kemudian saya pulang memberikan amprak pertanggungjawaban, ketika itu diverifikasi oleh bendahara dinyatakan is okay, sehingga bendahara kapan dan sesuai dengan keuangan Anda dia memberikan kepada saya uang harian yang notabene adalah hak saya. Ahli-ahli terdahulu mengatakan itu adalah domain privat, bukanlah itu keuangan negara. Di dalam pembuktian kita melihat di sana baik saksi maupun bukti semuanya menyampaikan bahwa itu adalah uang harian saya yang dipotong. Walaupun tadi Prof menyatakan tegas bahwa hasil audit ini tidak bisa digunakan, tetapi dapat saya lihat di halaman 16 dominasi pemotongan SPPD ini dari kerugian negara 2,8 sebanyak 53,66%. Nah, pertanyaannya adalah jika dihidupkan dengan kerugian keuangan negara dengan tipikor ekonomi, kelihatan benang merahnya bahwa kerugian negara itu menjadi pertanyaan yang sangat besar. Apakah pernyataan saya itu menurut ahli sependapat? Mungkin bisa saya garis bawahi, mungkin yang mulia, bahwa kalau disebut tipikor murni, memang pasal 2, pasal 3 itu memang pasal utama, tapi sebenarnya dalam kajian-kajian hukum pidana yang korupsi yang murni itu sebenarnya adalah suap menyuap dan penggelapan dalam jabatan. Itu yang murni. Karena boleh dikatakan tidak ada sistem hukum di negara manapun yang merumuskan undang-undang korupsi seperti yang dirumuskan dalam pasal 2, pasal 3. Malaysia, Singapura, pamannya, mereka hanya menyebut korupsi itu hanyalah suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, kemudian gratifikasi, ditambah satu lagi dengan nepotisme. Tapi kita tidak seperti itu. Tapi oke lah, karena sudah menjadi bagian dari undang-undang, tentu kita harus tetap mematuhinya. Saya mungkin tidak dalam kapasitas ingin menyampaikan apakah saya sependapat dengan penasihat hukum atau tidak, tapi paling tidak izinkan saya untuk menyampaikan pendapat saya terhadap apa yang saudara penasihat hukum kemukakan tadi. Yang bisa saya pahami maksudnya meskipun tidak to the point, saudara penasihat hukum menjelaskan atau menyebutkan kepada saya bahwa pada ketika seseorang melaksanakan perjalanan dinas, tentu ada haknya. Hak sebagai seorang pegawai dalam rangka melaksanakan perjalanan dinas itu. Haknya adalah hak biaya perjalanan dinas yang harus dia terima, kan begitu. Nah, pada ketika semua persyaratan perjalanan dinas itu sudah dipenuhinya, bahkan dia ada juga dalam keadaan kesulitan sistem keuangan negara hari ini, dimungkinkan juga untuk digunakan uang pribadi terlebih dahulu. Karena saya juga pegawai negeri, saya juga pernah melaksanakan perjalanan dinas, juga mengalami hal yang demikian itu. Nah, oleh karena itu, pada ketika semua syarat-syarat dan SPPD namanya itu sudah ditandatangani, maka secara legal menurut saya, uang yang dipotong itu dalam grafik itu tidak lagi dalam posisi sebagai uang negara. Inilah barangkali yang oleh ahli administrasi sebelumnya itu disebut sebagai domain publik atau domain privat. Nah, jadi kalau saya melihatnya harus kita bedakan secara legal dan secara faktual. Kalau secara legal, pada ketika SPPD itu sudah ditandatangani dan dia sudah melaksanakan perjalanan dinas, dia pulang ditagihnya mana hak saya, kemudian hak itu dipotong sekian persen. Nah, potongan sekian persen itu artinya itu secara legal ini adalah hak dia. Tapi secara faktual, levering itu penyerahan itu belum di-levering ke dia. Oleh karena itu terpulang kepada kita semua dalam forum yang mulia ini, apakah kita akan
diserahkan sudah menjadi uang pribadi dari pegawai bersangkutan. Demikian, saudara penasihat hukum. Mohon kesabaran ahli, saya ingin meneliti kembali substansi yang disampaikan tadi tentang kedudukan sebagai saksi, tersangka, dan kemudian ditahan. Saya ingin melihatkan kepada beliau yang punya majelis hakim surat perintah penahanan yang mengutip di dalam itu berdasarkan bukti yang cukup. Mohon Memperlihatkan apa? surat penahanan. Bentar, yang memperlihatkan apa? Surat perintah penahanan dari yang bersangkutan berkenaan kita Dari siapa yang dikeluarkan? dari Kejaksaan Tinggi Riau. Ya, mau diperlihatkan. Ya, mau diperlihatkan. Dikaitkan dengan apakah kelaziman seseorang itu dipanggil dalam Barangkali kalau mengenai surat perintah penahanan, kelaziman kan ada wadah sendiri, ada yang namanya pra-peradilan. Iya, apa-apa. Di sini kan kalau melihat itu aja kan nggak apa-apa. Silakan aja Nila. izin ya. Silakan. Silakan. Kalau kita nggak suka apa sama-sama. Hati-hati bukan terjebak. Ahli. Silakan perlihatkan. Kalau perlihatkan. Ya, lihat ya. Silakan aja. Saudara katakan kami yang Tanggalnya 22. ya, silakan aja ya. Saya ingin menanyakan izin ini surat dari pengenaan nomor tanggal 29. Jadi kaitannya dengan kerugian negara. Silakan saudara lihat. Ambil lihat. Ini silakan ya. Iya, silakan Ini bukti yang cukup tanggal 22. Sampai sedangkan masih audit tanggal 29. Saya ingin melihat faktualnya. Kecuali silakan. Silakan nanti berpendapat. Iya. Silakan aja. Kan kita nggak terikat, silakan. Siapapun ahli yang minta kita terima, ya kita dengar pendapatnya. Ya, mau pendapat. Izin melanjutkan yang mulia. Ya. Karena beliau ini adalah guru besar yang berada di bagian pidana. Beliau tentu banyak tahu tentang proses-proses dalam hal ini yang saya tanyakan adalah Undang-Undang Kejaksaan nomor 16 tahun 2004 pasal 8 saya kutip ya. Saya bacakan izin lihat. Apa yang dibacakan? Langsung aja Oh, ya. menurut pendapat Pak Adi. Ya, jadi di dalam undang-undang kejaksaan itu disebutkan bahwa jaksa itu dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan ya, sopan santun, susila, agama, hak asasi manusia, kan begitu. Dalam rangka itu tentu pihak-pihak kejaksaan sangat fair dalam persoalan ini. Bila dikaitkan dengan itu, jadi kok berpikir bahwa penahanan itu dilaksanakan sebelum kerugian negara yang notabene tadi menurut kok tidak benar. Bagaimana? Baik, terima kasih yang saudara penasihat hukum, mohon izin yang mulia, saudara penuntut umum. Ini perlu saya jelaskan dikaitkan dengan pendapat saya bahwa kapan seseorang bisa ditetapkan menjadi tersangka, kemudian kapan seseorang tersangka itu boleh dilakukan penahanan terhadap dia. Ini di dalam KUHP, kemudian bahkan diperkuat dulu dengan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, harus didukung oleh adanya bukti yang cukup atau bukti permulaan yang cukup. Nah, minimal 2 alat bukti sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang kita anut seperti disebut dalam pasal 183 KUHP. Nah, alat buktinya seperti disebut dalam pasal 184 yang sah. Nah, selama aparat penegak hukum memiliki 2 bukti permulaan yang cukup, 2 bukti
maka tentu dia boleh menetapkan orang menjadi tersangka. Kemudian apabila didukung oleh dua bukti, maka dia juga boleh melakukan penahanan terhadap orang. Nah, tapi harus diingat catatan saya bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 25 PUU tahun 2016 yang sudah merubah ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Korupsi itu dari delik formil ke delik material. Delik formil adalah delik yang pencelaannya ditujukan kepada melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Apabila orang sudah memenuhi rumusan undang-undang, rumusan peraturan perundang-undangan, maka orang dianggap telah melakukan tindak pidana. Nah, kemudian kalau delik material itu pencelaannya ditujukan pada timbulnya suatu akibat yang dilarang. Dalam pasal 2 dan pasal 3 itu akibat yang dilarangnya adalah kerugian keuangan negara. Adanya kerugian keuangan negara yang kakak dapat di depan frasa kerugian keuangan negara itu sudah dikatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, tentu terkait dengan tindak pidana korupsi pasal 2 dan pasal 3 itu tentu harus ada kerugian keuangan negara terlebih dahulu. Sama misalnya dengan pembunuhan, ilustrasinya, pembunuhan itu adalah delik material. Yang dicela dalam pembunuhan itu adalah hilangnya nyawa orang. Kalau hilangnya nyawa orang itu belum dibuktikan, bagaimana bisa menetapkan orang menjadi tersangka? Demikian pula dengan pasal 2 dan pasal 3 itu. Jadi pada ketika unsur kerugian keuangan negara itu belum ada sarana yang bisa membuktikannya, tentu seyogianya orang tidak ditetapkan menjadi tersangka. Ini paling tidak pemahaman saya pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang merubah pasal 2 dan pasal 3 itu dari delik formil menjadi delik material. Demikian. Baik, ini yang terakhir jadi kalau kita mau menerapkan undang-undang tipikor, undang-undang yang terakhir sudah diubah menjadi 20 tahun 2001. Tentu seyogianya kita juga melihat undang-undang yang konvergensi dengan undang-undang tipikor. Sebagaimana Prof sudah menyatakan tadi, antara lain Undang-Undang Nomor 1 2004 tentang Perbendahara Negara, Undang-Undang Pertanggungjawab Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004, dan terakhir Prof menyebutkan tadi secara spesifik Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Di dalam legal opinion, saya melihat Prof menyebut kata-kata diskresi halaman 18 on 18. Artinya siapa saja pejabat pemerintah, pejabat tun, dia mempunyai kewenangan diskresi. Dapat Prof menjelaskan apa yang maksud diskresi kalau dikaitkan dengan tindak pidana korupsi? Baik, diskresi atau discretionary powers adalah kewenangan atau kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri, ya, akan tetapi tidak bertentangan dengan undang-undang. Jadi artinya pada ketika seorang pejabat administrasi pemerintahan menghadapi situasi aktual yang harus diselesaikan pada ketika itu juga secara terdesak, dia bisa mengambil kebijakan. Nah, mengambil tindakan. Nah, tindakan dan kebijakan itulah yang lazim dikenal dengan nama diskresi atau kewenangan diskresi. Akan tetapi harus diingat bahwa pelaksanaan kewenangan diskresi itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Karena diskresi itu adanya dalam lapangan hukum administrasi, maka batu ujinya adalah juga undang-undang dalam lapangan hukum administrasi. Apakah diskresi ini merupakan tindakan yang sah atau tidak? Karena ada dalam lapangan hukum administrasi karena tindakan administratif, maka dalam undang-undang administrasi pemerintahan itu sebenarnya sudah diberi sarana untuk menyelesaikan pada ketika kewenangan diskresi itu dianggap bertentangan dengan aturan. Ini loh cara menyelesaikannya dalam lapangan hukum administrasi. Demikian. Ini sedikit menguncinya sudah menulis. Tadi kan juga bertanya, ya, saudara jangan berpendapat pula
Nah, bertanya. Ya. Tadi kan Prof sempat menyatakan bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium, apalagi sejak dilakukannya di Undang-Undang 30/2016. Kalau hanya demikian, tentu seseorang yang semula disangka melakukan tindak tipikor tentu harus diminta klarifikasi secara Undang-Undang 30/2014. Apakah pernyataan itu betul? Betul. Terima kasih. Betul. Nanti ada tambahan kok. Ada tambahan? Ya. Terima kasih. Ahli, saya tertarik, tadi kami tertarik dengan keterangan ahli tentang berubahnya implementasi dari pasal 213 tipikor menjadi delik problem menjadi delik material. Kita ada pernah mendengar tentang adanya potensial loss dan default loss. Maka itu ada kaitannya dengan berubahnya. Betul. Betul. Maksudnya mulia. Jadi kalau dalam undang-undang, dalam rumusan asli undang-undang pemberantasan korupsi, kerugian keuangan negara itu tidak harus nyata-nyata telah terjadi. Potensi kerugian keuangan negara saja yang disebut dengan potential loss sudah cukup untuk memenuhi rumusan kerugian keuangan negara. Akan tetapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menghilangkan kata dapat di depan frasa kerugian keuangan negara, yang menjadikan pasal 2 dan pasal 3 itu sebagai delik material, maka kerugian keuangan negara itu tidak lagi potential loss, akan tetapi actual loss. Harus secara nyata dan harus dapat dihitung secara strict jumlah kerugian keuangan negara itu. Demikian. Satu lagi, ahli, saya mau berilustrasi. Ada sebuah proyek atau pengadaan dalam 1 tahun anggaran. Misalnya, kami sebutkan saja, anggaran makan minum. Anggaran makan minum itu sudah ada batasan-batasannya terhadap setiap item-item ditentukan oleh peraturan bupati di wilayah tertentu. Kemudian dianggarkan. Kemudian dalam pengadaannya, mungkin saja bisa terjadi bahwa pengadaan barang itu ternyata ditemukan jumlahnya di bawah dari nilai anggaran. Tapi pengadaan itu ada, tidak fiktif. Nah, yang kami tanyakan di sini, apakah selisih antara anggaran dengan pengadaan yang tidak sesuai itu, apakah bisa disebut itu prediktif dan apakah bisa disebut kerugian negara semuanya, atau bagaimana ahli bisa menjelaskan? Baik, kalau saya tidak salah memahami apa yang disampaikan oleh saudara penasihat hukum ini berkaitan dengan konsep total loss di dalam soal kerugian keuangan negara. Perbedaan antara total loss dengan tidak total loss itu, ya. Kalau seandainya saudara tadi mencontohkan pembelian makan minum dan sebagainya, makan minumnya kan sudah dibeli, Kalau seandainya ternyata dalam fakta menunjukkan bahwa makanan minum itu tidak sesuai dengan dengan harganya, atau sudah umpamanya anggaran yang dikeluarkan 10, ternyata yang dibeli hanya 5, bukan berarti kerugiannya itu 10, tapi 5. Karena di dalam pengadaan makan dan minum itu tidak kita anggap sebagai total loss. Yang total loss itu misalnya kalau membeli komputer dibeli, kemudian komputernya tidak bisa dipakai, atau membeli handphonenya tidak bisa dipakai sama sekali, atau membeli mobilnya rusak tidak bisa dipakai sama sekali, itu baru bisa kita anggap sebagai total loss. Tapi dalam contoh kasus yang saudara penasihat hukum sebutkan itu, menurut saya tidak terkategori sebagai total loss. Demikian. Cukup ya, baik. Terima kasih, ahli. Cukup ya? Tadi sudah panjang lebar menerangkan karya saudara tentang perhitungan kerugian keuangan negara. Satu sisi BPK mendeklir bahwa dia yang mempunyai kewenangan. Kemudian ada keputusan MK yang mengatakan bahwa tidak hanya BPK yang, tapi juga pemerintah
cara yang digunakan untuk membuktikan berbeda-beda berarti ya. Sementara atau padahal pengertian penyidikan itu sama, undang-undang korupsi yang dipakai sama. Itu bagaimana menurut Anda? Jadi saudara penuntut umum, mohon izin yang mulia, saya ingin katakan kenapa saya berkesimpulan dan berpendapat seperti yang saya jelaskan tadi. Ini tidak lain disebabkan karena kalau seandainya kita baca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 31 PUU tahun 2012 itu kan berawal dari adanya uji materi terhadap ketentuan pasal 6 Undang-Undang KPK dan penjelasan pasal 6 ayat 1 dan penjelasan pasal 6. Di situ disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain. Kemudian di dalam penjelasan disebutkan ya, berkoordinasi itu bisa dengan BPK, BPKP dan sebagainya, dengan inspektorat, bahkan dengan akuntan ya, akuntan publik. Jadi boleh. Nah, tapi kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena ini secara spesifik adalah pengujian terhadap undang-undang KPK. Sehingga ruang lingkup dari putusan itu hanya undang-undang KPK. Jadi sehingga demikian saya berkesimpulan bahwa apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu hanya berlaku untuk KPK. Berarti banyak pandangan lah ya, banyak pandangan. Tapi itu ketika sudah pengadilan terdahulu telah memvonis bahwa inspektorat juga bisa, itu bagaimana saudara? Nah, saya tidak bisa berkomentar itu karena ini saya menurut pendapat saya. Karena saya berpendapat secara normatif. Ya, kalau ada orang yang berpendapat secara sosiologis, tentu pendapat dia. Kalau pendapat saya hanya normatif saja. Menurut hukumnya seperti ini, yang tertulis seperti ini, yang saya baca seperti ini, ya itulah pendapat saya. Demikian. Kemudian saya mau menyampaikan fakta kepada ahli tentang adanya pemotongan perjalanan dinas seseorang. Itu boleh apa? Maksudnya? Tapi ini bukan sedekah ya, tapi dipotong perjalanan dinas seseorang. Sementara kalau kita mengacu kepada pasal 12F Undang-Undang Korupsi, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta dalam alternatif ya, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kasus umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kasus umum tersebut mempunyai utang kepadanya. Padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Oke, itu pertanyaan saya. Jadi pertanyaan ini, apakah pemotongan perjalanan dinas seseorang ketika mengacu pasal 12F boleh? Baik. Pasal 12F Undang-Undang Korupsi itu ini kan berkaitan dilarang antara lain memotong ya, menerima dan sebagainya dari seorang penyelenggara negara atau orang negeri yang melakukan perjalanan dinas, katakanlah seperti itu, dikonkretkan itu seperti itu. Nah, tapi kita harus ingat di dalam hukum itu, di samping ada yang namanya actus reus, perbuatan melawan itu, ada namanya mens rea atau kesalahan, juga ada hal-hal yang dapat menghilangkan dipidananya seseorang. Ya, kalau dalam konstruksi KUHP itu dikenal dengan istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar itu adalah alasan yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan. Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang menghilangkan kesalahan dari seseorang terdakwa. Nah, alasan pemaaf itu, alasan pemaaf dan alasan pembenar itu ada yang dalam undang-undang dan ada yang di luar undang-undang. Bahkan jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pun sejak tahun 65 sudah mengatur itu. Menjadi hilang sifatnya suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum apabila ada alasan di luar undang-undang yang bisa digunakan untuk menyatakan hal yang demikian itu. Jadi berarti harus jelas boleh dilakukan, tapi melihat alasan pemaaf dan alasan pembenarnya. Kalau begini, saudara ahli, tadi kita kaitkan ke sekali jalan aja nih ya ke masalah diskresi ya tadi ya. Diskresi itu pasal 24 juga disebutkan harus dengan itikat baik. Ya, betul. Tapi kalau ini tidak dengan itikat baik gimana?
untuk perjalanan dinas ya, untuk perjalanan dinas. Kemudian untuk adanya pembuatan kwitansi palsu atau kwitansi kosong yang digunakan untuk menyesuaikan dengan uang yang dikeluarkan. Misal begini, saya berilustrasi, uang 10 diambil 10, ya, uang negara ini 10 diambil 10. Kemudian untuk membeli barang hanya diperlukan 5. Berarti kan 5 masih ada nih, masih ada. Bagaimana mengangkat yang 5 ini? Dibuatlah kwitansi palsu atau kwitansi berikutnya. Tadi kan 5 kwitansinya hasilnya. Dibuatlah kwitansi, dibikinlah kwitansi itu jadi 10. Padahal barangnya 5 tidak ada, ada yang tadi. Itu salah menurut Anda itu? Itu salah. Salah ya. Kemudian mengenai makan minum tadi juga yang diilustrasi yang sampai oleh penasihat hukum, kami juga punya ilustrasi begini. Ada aturan mengatakan bahwa makan minum itu hanya boleh diberikan langsung ke rekening pegawai atau ASN. Tetapi ini tidak. Ini diberikan dalam bentuk barang tapi tanpa pertanggungjawaban seperti tanda terima orang siapa itu gimana, itu salah tidak menurut saudara? Padahal di aturan makan minum itu disampaikan bahwa uang makan minum itu boleh dapat diberikan hanya melalui rekening pegawai. Tapi ini tidak dibuat dalam bentuk barang. Duit, ya dalam bentuk barang, artinya duit gitu ya, ditransfer. Ini dalam bentuk barang gitu dibuat. Padahal aturan sudah jelas mengatakan seperti itu. Dibuat dalam bentuk barang itu gimana? Saya kira kalau seandainya itu dipersoalkan, mungkin penjara di Indonesia ini akan penuh, termasuk saya termasuk penjara. Karena setiap rapat-rapat di Fakultas Hukum itu saya selalu menerima kue, selalu makan dan minum. Nah ini yang harusnya menyerahkan itu, bukan saudara yang menerima kue atau bukan saudara yang menerima duit. Maksudnya siapa? Perbuatan seseorang yang harusnya mematuhi ketentuan aturan undang, yang mana di aturan undang itu untuk pemberian uang makan minum itu harus dilakukan melalui rekening yang bersangkutan, rekening penerima. Tetapi ini tidak. Rekening si perusahaan yang mengadakan makanan itu. Bukan. Pegawai. Jadi hanya diberikan ke pegawai. Yang memakan itu. Iya. Harusnya saya jelaskan ini ya, sudah menanyakan. Ini ada aturannya bahwa untuk biaya makan dan minum harian pegawai di satu instansi itu, menurut DPU ada aturannya harus uang yang diberikan kepada masing-masing orang. Misalnya masing-masing orang 20.000 per hari, harus uang yang dimasukkan seperti 20.000 per hari. Tapi faktanya ini diberikan kue, beli air minum, beli itu dikasih ke orang. Nah itu yang ditanyakannya. Baik yang mulia. Kalau itu saya paham yang mulia, bahwa saya pun sebagai pegawai negeri setiap hari saya menerima uang dari rekening saya, uang makan namanya. Mungkin ini yang dimaksud. Kalau memang aturan yang menentukan bahwa itu harus ditransfer ke rekening pegawai masing-masing, kemudian di dalam praktek dilakukan pembelian dalam bentuk barang dan sebagainya atau makanan, itu tentu sesuatu hal yang tidak benar, sesuatu hal yang salah. Akan tetapi perlu juga ditelusuri. Ini kan semuanya tindakan administratif. Apakah sudah pernah diuji secara administratif atau belum? Gitu. Itu aja. Menurut saya, apakah atasannya sudah menegur, kemudian apakah hasil audit tahunan yang dilakukan ada temuan tak soal yang ini atau bagaimana? Coba ini selama itu bisa diselesaikan secara administratif, inilah maksud saya, kan itu kecil-kecil cuma itu. Inilah yang barangkali perlu di memposisikan hukum pidana itu sebagai hukum. Tapi ya, tadi kan ahli sudah menjelaskan dari ilustrasi yang sampai tapi kami ada juga ilustrasinya seperti ini bahwa si pemberi instruksi atau si pemberi instruksi arahan tersebut memang anggap sajalah tidak ada mengarahkan secara spesifik kepada orang yang menerima arahannya. Namun pada ujungnya, pada muaranya, ini kan kegiatan mengambil pilihan. Si penerima arahan
menyerahkan sejumlah uang kepada si pembeli tadi. Akan tadi dianggap tadi kan bahwa arahannya tidak spesifik, tapi bagi si penerima arahan ini uang tersebut diserahkannya kepada si pemberi arahan. Dan si pemberi arahan dari bank itu tuh berlangsung dari 2013 sampai 2017. Bahkan pada saat si pemberi arahan tersebut sudah berakhir masa jabatannya, fakta hukumnya si pemberi arahan tersebut minta uang lagi kepada bekas anak buahnya tersebut. Minta, anggap aja dia minta. Tapi si penerima arahan tersebut bekas anak buahnya ini memaknai bahwa dia menyerahkan uang, dan itu pun diterima juga sama si pemberi arahan. Pertanyaannya lagi, dari perbuatan yang telah dilakukan tersebut, si pemberi arahan ini bagaimana pertanggungjawaban pidananya? Kalau berkaitan dengan soal arahan, ya, tapi saya tidak spesifik menyebut kasus yang begini ya. Nah, arahan itu kan bisa dalam bentuk tertulis dan bisa dalam bentuk lisan. Nah, kalau seandainya arahan itu disampaikan tidak spesifik, tapi kemudian diterjemahkan oleh yang menerima anggaran, menerima arahan itu seperti ini, kemudian hasil dari pekerjaan itu diserahkan kepada dalam tanda petik si penerima arahan, si pemberi arahan. Tentu dalam hal ini tentu si pemberi arahan tentu ada di dalam konteks arahan itu. Artinya ini benar loh, ternyata dia setuju dengan apa yang dilakukan oleh pegawainya itu. Sekalipun dia tidak mengarahkan, tapi dia setuju karena dia menerima uangnya. Ya, tapi itu kalau kita memaknai ini peristiwa itu kan peristiwa sekali saja. Ini kan peristiwa yang berulang-ulang ya, ini berlangsung dari 2013 sampai 2017. Ini jalannya ini dalam cerita itu seperti itu. Ada uang yang dilakukan pemotongan. Uang yang dilakukan pemotongan tersebut dikelola oleh si penerima arahan, Si penerima arahan sudah melakukan pencatatan, ini fakta ya, sudah melakukan pencatatan, kemudian diserahkan kepada si pemberi arahan. Itu kan berlangsung, bukan insidentil sifatnya, memang terus-terus sepanjang 2013-2017. Pertanyaannya apa? Jadi itu pertanggungjawaban pidana yang dari si pemberi arahan ini di mana menurut ahli lagi? Ya tentu dia dalam kategori sebagai turut serta tadi yang saya sebutkan. Jadi ada yang terkategori sebagai intelektual dadernya, ada yang terkategori sebagai pelaku materialnya. Tentu ada kerjasama sehingga dengan demikian terjadi apa yang disebut dengan reasoning. Jadi mungkin yang memotong itu kita kategorikan mungkin sebagai turut serta, mungkin juga sebagai membantu melakukan. Yang memotong? Ya. Tadi yang terkait tentang kerugian negara. Secara tadi definisinya kan sudah digambarkan terkait kerugian negara tersebut. Adanya berkurang aset kekayaan negara kan tersebut. Di penjelasannya bahwa berkurangnya aset atau kekayaan negara ini dapat terjadi karena uang yang seharusnya disetor tidak disetor. Kekayaan yang seharusnya menjadi milik negara tidak menjadi milik negara. Atau dapat juga antara lain karena uang yang berada di kas negara berkurang secara melanggar atau melawan hukum. Atau aset yang menjadi milik negara terlepas dari kepemilikan negara secara melanggar atau melawan hukum. Pertanyaannya lagi, dengan mengacu tadi definisi yang seperti itu ahli, bagaimana ahli memaknai keluarnya uang negara yang tidak seharusnya dari kas negara dan disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum? Itu gimana kalau diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, tentu ini termasuk kategori kerugian uang negara. Sesuai dengan pengertian kerugian uang negara dalam penerimaan negara yang saya kutip tadi. Akibat adanya perbuatan melawan hukum. Satu Ali, tadi saya kurang jelas dengan Ali pendapat saudara ini mengenai tadi inspektorat itu tidak boleh ya, tapi logika
boleh mengaudit, tapi tidak boleh mendeklir. Yang boleh katanya mendeklar kerugian negara, yang kemudian tidak boleh mengaudit boleh. Saya jelaskan. Cukup ya, Ribunis. Ada tanggapan dari saudara cukup? Ada yang mulia, Apa yang mau tanggapi? saya menanggapi terkait tadi dengan pertanyaan dari JPU kepada ahli. Ya, kalau dulu kalau pertanyaan. Ya itu yang saya tanyakan. Yang mau yang Ya. bagi keterangan Di instansi kita di Depdagri tidak, kalau keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar kebijakan, tapi kita pelaksananya menggunakan Permendagri. Biasanya Permendagri 13 hampir di seluruh Indonesia. Apakah kami menggunakan, dan dalam pemeriksaan BPK kami juga mengacu kepada Permendagri 13 yang ada. Apakah ini benar atau salah ya Pak? Baik, karena institusi tempat saudara terdakwa bekerja itu ada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, tentu secara spesifik yang mengikat itu bukan yang artinya yang harus dipedomani itu adalah keputusan Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian apabila terjadi konflik of norm atau pertentangan norma antara keputusan Menteri itu dengan keputusan Menteri Keuangan, ini persoalan lain lagi. Persoalan lain. Ada, kalau derajatnya sama itu ada prinsip-prinsip hukum yang bisa digunakan untuk melihatnya. Ya. Terima kasih. Yang terakhir saya mengingatkan ada keputusan Menteri Keuangan tentang perjalanan dinas itu sudah lama keluar, tapi baru tahun ini diterapkan hampir di seluruh Indonesia khusus untuk perjalanan dinas. Yang kedua, saya juga keberatan dengan bicara saya ingin menanyakan sama yang ahli terkait dengan yang disampaikan dengan JPU, uang itu ditransfer rekening uang makan disampaikan ke rekening, itu kan tidak ada sebenarnya. Dia mengacu kepada auditor yang dia pakai pada inspektorat, karena inspektor tadi hanya menyampaikan bahasa di Permen Keuangan nomor 110. Bahasa habis itu adalah dapat diberikan dengan banyak indikator, dia dapat diberikan dapat ini. Nah, dapat ini kan tidak bisa dikategorikan, dia harus dikasih kan gitu. Karena sama dengan Kepres, ketika kita tender dapat diberikan uang muka. Sepanjang kita tidak berikan kan tidak menjadi masalah, karena dia dapat. Mohon penjelasan ya Pak Ahli terkait ini. Kata dapat itu sifatnya fakultatif. Boleh diikuti, boleh tidak. Artinya kita mengacu kepada Permendagri. Oke, terima kasih. Yang kemudian, ahli, saya sampaikan saya mohon izin yang mulia satu saja. Nah, ketika saya dituduh, misalnya bahwa saya menerima uang, itu tidak ada saksi dan tidak ada perintah khusus, bagaimana dengan pendapat ahli terkait dengan itu? Terima kasih. Baik, dalam hukum pidana itu ada prinsip yang menyebutkan satu saksi bukan saksi, satu alat bukti bukan alat bukti. Itu yang kita kenal dengan sebutan humus testis, nullus testis. Jadi oleh karena itu, kalau tidak didukung oleh adanya saksi lebih dari satu orang dan tidak didukung oleh adanya alat bukti lebih dari satu, maka tentu dia tidak bisa diterima sebagai alat bukti. Terima kasih. Dari Kemenku, keputusan dari ini ada peraturan dari Dagri. Berarti kalau secara hierarki berarti kita sama tinggi. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, kalau nanti mengeluarkan permen, berarti itu kan permen. Baik yang mengeluarkan uang mengeluarkan kan permen, berarti kan berarti sama. Dari mana saudara kami bisa menjelaskan bahwa kalau ini ada dua aturan ini, permen ini sama-sama permen, ya, mengatur hal yang sama, tapi berbeda pengaturan namanya. Gimana? Apa yang mau dipedomani untuk mengapai ini? Nah, yang izin yang mulia,
Yang pertama, aturan itu harus kita lihat dulu, kita perbandingkan secara apple to apple. Sebenarnya antara Permendagri dengan Permen Keuangan itu tidak apple to apple karena ada dua lembaga yang mengeluarkannya, meskipun gradasi aturannya sama-sama keputusan negeri, ya. Tapi karena apa yang ditanyakan oleh terdakwa tadi, dia ada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, maka dia terikat pada aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Tapi kalau seandainya dua aturan itu tetap ingin kita pertentangkan sebagai adanya konflik of law, dalam hukum itu kan ada namanya leg posteriori derogat legi inferiori. Hukum yang aturan yang berlaku belakangan itu mengalahkan aturan yang ada sebelumnya. Itu prinsipnya. Tapi ini sayangnya ini tidak apple to apple yang mulia. Cukup ya. Terima kasih saudara Andi yang silakan dan mengucapkan Siap ya. ya. Oh, ya. Silakan saudara Nusantara. Ya, ya. Untuk Andi saudara Andi ada cat tidak ada lagi juga. Berarti sudah selesai pemeriksaan. Jadi selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kita menolak 4. Kita langsung pemeriksaan terdakwa ya. Izin yang mulia. Ya. Karena ini menyangkut kepada terdakwa, kita mempersilakan kepada terdakwa apakah dia punya daya tahan kelanjutan. Selanjutnya ya. Kalau bisa minggu depan yang mulia, karena akan capek kita. Kami dapat juga kami dari sini. Apa biar kita selesai biar cepat ya Pak, karena perkara kami banyak. Kalau kami urut nanti sudah masuk lagi perkara lain. Menunggu lagi urut kami. Saya konsultasi dengan PH tadi. Ini kan ada rekam selanjutnya jam 2 kita mulai. Jam 2 kan sudah ada pengawal. Karena perkara kami masuk turun, jadi kami nggak bisa berlama-lama. Di sini yang mulia, Ya, setelah saya konsultasi dengan PH, dengan pendahan yang mulia, kami minta hari Senin. apa bentukmu apa? Kami sependapat yang mulia. Jadi bahwa menjadi bahwa keputusan terdakwa ini Dulu, ya tetap diundur sampai akhir karena dulu bawa bukti-bukti dulu bawa. Iya, buktinya dulu ada. Oke. Nah, saya cek. Dari kami. Untuk besok kita hari Selasa, tapi mungkin nanti kita kembali lagi dari ya, gitu ya. Selasa besok. Selasa yang mulia ya. Selasa. Itu yang terdakwa ya. Penasihat hukum untuk umum ya. Hari Selasa tanggal 29 Juni 2021. Kalau ini kami selalu dipagi. Namanya proses beramah. Ya. Untuk